Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadana Sabila Rasadi dengan NIM 23012121664. Di sini saya adalah anggota presentasi kelompok 2 yang membahas artikel yang berjudul Masa Depan Teknologi Pembelajaran Jarak Jauh. Ini bukan teknologi dan bukan tentang jarak. Baik, langsung saja kita bahas. Di sini saya akan membahas yang berkaitan dengan judul tadi, yaitu di bagian pendahuluan. Nah, banyak bentuk pembelajaran yang melibatkan penggunaan teknologi. Teknologi secara inheren terlibat dalam pembelajaran jarak jauh. Beberapa peneliti pendidikan dan perancang instruksional mengklaim bahwa teknologi digital mengubah landscape pembelajaran. Nah, klaim bahwa teknologi telah mengubah pembelajaran sulit untuk dipertahankan. Sebagian karena ini adalah klaim kausal, dan sebagian karena klaim tersebut biasanya cukup sama dan bersifat umum. Namun demikian, kita dapat dengan mudah menemukan klaim-klaim tersebut dalam literatur penelitian yang direferensikan serta dalam majalah dan jurnal perdagangan yang populer. Ketertarikan terhadap teknologi baru dan pendekatan berbasis teknologi baru dapat menyebabkan desain dan implementasi pembelajaran yang tidak optimal. Nah, saya di sini berpendapat bahwa pendidik memiliki tanggung jawab berdasar untuk tidak membahayakan. Penggunaan teknologi yang tidak tepat dan beberapa desain instruksional dapat semakin merugikan siswa yang tidak memiliki persiapan dan pelatihan yang memadai. Dalam kasus yang jarang terjadi, lingkungan belajar atau sistem instruksional dapat gagal mengajarkan keterampilan kritis yang mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan di dunia nyata. Nah, selanjutnya, jika seseorang mengadopsi sikap skeptis, yaitu sikap ingin tahu yang didorong oleh rasa tidak tahu, tetapi ingin belajar lebih banyak sehubungan dengan teknologi dan pendekatan pembelajaran tertentu, maka ia akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk menguji bukti-bukti tentang apa yang paling efektif dalam berbagai situasi. Nah, Merrill pada tahun 2002 telah mencoba melakukan hal ini, dan ia berpendapat bahwa instruksi akan efektif jika satu berpusat pada masalah dan tugas yang bermakna. Kemudian, tujuan dan tugas pembelajaran secara eksplisit dikaitkan dengan pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai. Lalu, pengetahuan dan keterampilan baru didemonstrasikan dalam konteks alamiahnya. Selanjutnya, siswa memiliki kesempatan untuk mengerjakan berbagai masalah terkait dan tugas-tugas dengan kompleksitas yang semakin meningkat dengan umpan balik dari berbagai sumber. Dan yang terakhir adalah siswa dapat mengatur kinerja mereka sendiri dan mengintegrasikan pengetahuan keterampilan baru ke dalam kegiatan lain. Kemudian, sehubungan dengan sikap penanya yang skeptis, penting untuk mempertimbangkan bukti apa yang harus dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut dapat dianalisis. Terlalu sering penilaian dalam penelitian pendidikan didasarkan pada indikator hasil yang dangkal dan gagal menyelidiki secara mendalam. Pembelajaran biasanya didefinisikan sebagai perusahaan yang stabil dan bertahan lama dalam kemampuan, sikap, kepercayaan, pengetahuan, dan atau keterampilan. Selain itu, apa yang sering kali kita inginkan untuk dipelajari oleh para siswa adalah keterampilan, pengetahuan, sikap yang akan sangat penting bagi perkembangan dan kehidupan positif mereka di masyarakat setidaknya. Ya, setidaknya kita bisa menemukan klaim semacam itu di banyak program pelatihan, baik akademis maupun teknis. Namun, jarang sekali bukti-bukti yang disajikan mengenai perubahan yang stabil dan bertahan lama, sebagian karena bukti-bukti tersebut mahal untuk dikumpulkan dan sulit untuk dianalisis. Namun, tanpa penilaian yang berarti yang terkait dengan tujuan dan sasaran, yang diinginkan yang melihat hasil proksimal dan distal. Kita hanya akan mengandalkan intuisi dan prasangka kita. Ilmu pengetahuan instruksional akan berubah menjadi alkimia instruksional. Nah, Spector dan kawan-kawan pada tahun 2003 berpendapat bahwa penilaian yang bermakna kemungkinan besar akan berkembang ketika mereka melakukannya. Satu, dikaitkan dengan masalah dan tugas yang bermakna dan representatif. Yang kedua, ditujukan untuk membantu siswa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan lebih lanjut. Yang ketiga, digunakan untuk menilai kemampuan pemecahan masalah yang nyata dibandingkan dengan kinerja sebelumnya dan terhadap standar kinerja kompeten yang telah ditetapkan. Yang keempat, disediakan oleh berbagai sumber yang kredibel termasuk pelajar dalam konteks yang konstruktif. Yang kelima, dirancang untuk mengembangkan kemampuan pengaturan diri dan keterampilan metakognitif.
Mungkin cukup adil untuk mengatakan bahwa prinsip-prinsip instruksional Merrill pada tahun 2002 dan prinsip-prinsip penilaian yang bermakna yang disebut di atas tidak diterapkan secara luas. Tentu saja, ada prinsip-prinsip instruksional dan penilaian lain yang dapat dikutip, yang mungkin dikenal, diterima, dan dilaksanakan. Namun demikian, saya akan melanjutkan berdasarkan prinsip-prinsip ini dan mengembangkan argumen tentang keterkaitannya dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.